Terungkap sosok di balik penulis novel erotis Annie Arrow. Anda yang pada 1980-an menginjak usia remaja atau lebih tua akan tidak asing dengan nama Annie Arrow. Bahkan mungkin Anda pernah membaca karya Annie Arrow secara sembunyi-sembunyi. Annie Arrow adalah sosok penulis novel erotis, kalau tak mau disebut porno, paling produktif pada zamannya. Karya-karyanya beredar luas di masyarakat, bahkan di eranya Annie Arrow menjadi legenda sastra stensilan. Yang jadi persoalan adalah, hingga sekarang tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Annie Arrow, termasuk pemerintah Orde Baru waktu itu. Harry Gibb, pria yang pernah menghabiskan masa studinya di Universitas Brawijaya Malang, pernah melakukan penelitian sederhana tentang Annie Arrow. Ia mengatakan, Annie Arrow sebenarnya adalah nama samaran dari penulis aslinya. Semacam nama pena lah katanya. Bisa dibilang novel-novel karya Annie Arrow setara dengan VCD atau situs-situs porno internet zaman sekarang. Tak muluk kiranya, hanya dengan novel Annie Arrow lah remaja ke atas pada saat itu mengenal pornografi untuk pertama kali. Lalu siapakah Annie Arrow? Harry Gibb pun bolak-balik berkisah. Annie Arrow, ujarnya, adalah seorang perempuan bernama Eni Sukaisi, lahir di Hambalang, Bogor pada tahun 1942 dan wafat pada 1995. Sebelum menulis novel-novel stensilan yang digemari banyak orang, Eni mulanya adalah seorang jurnalis ketika Republik Indonesia ini masih begitu muda. Lalu pada pemerintahan Soekarno, Eni diketahui pindah ke Amerika Serikat dan bekerja di sana sebagai copywriter. Entah apa yang membuat Eni Sukaisi ini kembali lagi ke Indonesia. Saya lupa tahun berapa, tapi di zaman Orba. Pada saat itulah ia menulis novel-novel erotis. Dr. Hari, peneliti sekaligus pengoleksi karya-karya Annie Arrow. Pada masanya, karya Annie Arrow meledak keras di pasaran. Seri terbarunya sangat ditunggu-tunggu para pembaca. Isinya luar biasa vulgar. Bercerita tentang sepasang manusia sedang bercinta, lengkap dengan deskripsi yang rinci dan hiperbola. Saya kira kekuatannya memang pada deskripsinya, sangat detail. Imajinasi orang pasti sudah kemana-mana, ujar Hari. Cover novel Annie Arrow juga terbilang berani. Tak ada satupun buku bergambar wanita berpose panas pada saat itu, kecuali karya-karyanya. Dibalut dengan judul yang metamorfosis seperti Selembut Sutra, Malam Kelabu, Gairah Cinta, Noda-noda Merah, dan lain sebagainya. Rata-rata kalau tidak sembunyi saat membaca, ia disobek covernya agar tidak ketahuan, ujar Hari. Anehnya lagi, tak hanya nama penulis, nama penerbit pun disamarkan. Dari ratusan judul yang telah dilahirkan Annie Arrow, hanya tertera penerbit Mawar. Tanpa nomor telepon, apalagi alamat kantor. Para loper buku juga begitu, semuanya bungkam dan mentok hanya geleng-geleng. Tak tahu menau siapa Annie Arrow sebenarnya. Hari melanjutkan, novel karya Annie Arrow terbilang sangat murah. Per buku yang rata-rata berisi 40 halaman hanya dihargai Rp1.000. Itu tak sebanding dengan harga kertas pada saat itu. Lalu, dari mana Eni Sukaisi alias Annie Arrow dapat untung? Atau memang bukan itu tujuan ia menulis? Hari mengatakan kemampuan menulis Eni tak kalah dengan sastrawan sekaliber angkatan Pujangga Baru atau bahkan Balai Pustaka. Hanya saja Eni bercerita soal seks dan selangkangan. Dan kemampuan itu barangkali ia dapatkan sewaktu ia di Amerika sana, ujar Hari. Kata Hari juga, Eni Sukaisi sebenarnya ingin menyindir karya-karya sastra pada saat itu. Menurut dia, sastra yang berkembang saat itu terlalu eksklusif dan normatif. Kecenderungan Eni, dia orangnya anti-mainstream, tidak memikirkan royalti contohnya. Dia ingin menelurkan karya yang segar, itu saja. Dan setiap orang berhak membaca, bahkan kelas menengah ke bawah sekalipun, katanya. Benar saja, jika dicermati, karya Annie Arrow sebenarnya mengajarkan kebaikan juga. Namun dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, Eni selalu membuat cerita tokoh dalam bukunya yang happy ending. Seburuk apapun yang telah dilakukan tokoh itu, pada akhirnya si tokoh akan mendapatkan ganjaran yang setimpal lalu bertobat. Walau sebenarnya berisiko, itu yang membuat Annie Arrow tak pernah ditinggalkan pembacanya, kata Harry meyakinkan. Pada akhirnya, setiap tulisan pasti akan menemukan pembacanya masing-masing. Tak terkecuali karya-karya Annie Arrow. Biar bagaimanapun orang memaknainya, ia pernah meramaikan hasanah kesastraan Indonesia. Waktu sosoknya tak pernah dikenal orang apalagi diceritakan di buku-buku pelajaran, Annie Arrow tetap punya tempat di hati para penggemarnya sehingga sekarang.
Sehingga apa yang dikatakan Pramudi Ananta Tur ada benarnya. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan dari goyana di seminar itu, Eni Arrow tak pernah benar-benar dilupakan pembacanya. Hingga saat ini, karya-karya Eni Arrow pun masih sering dicari di toko-toko online, kendati langka dan mahal harganya. Eni Arrow adalah nama yang begitu melekat dalam dunia penulisan Indonesia pada tahun 1977 sampai dengan 1992. Karya-karyanya adalah yang paling banyak dibaca generasi muda Indonesia. Terlahir dengan nama Eni Sukaisi Probo Widakdo. Lahir di Desa Hambalang, Bogor pada tahun 1924. Memulai karirnya sebagai wartawan pada masa pendudukan Jepang. Belajar steno di Yamataka Agency. Kemudian direkrut menjadi salah satu propagandis Heiho dan Keibodan pada masa revolusi kemerdekaan. Eni Arrow bekerja sebagai wartawan Republikan yang mengamati jalannya pertempuran di seputar wilayah Bekasi. Pada tahun 1965, Eni Sukaisi menulis karangan dengan judul Senja Merah di Pelabuhan Jakarta. Karangannya ini merupakan pertama kali ia mengenalkan nama samaran sebagai Eni Arrow. Kata Arrow, ia dapatkan sesuai dengan nama toko penjahit di dekat Kalimalang yang bernama Tukang Jahit Arrow. Di toko tempat penjahit itulah Eni Sukaisi pernah bekerja sebagai penjahit pakaian. Setelah Gestapo 1965, suasana politik tidak menentu. Eni Arrow kemudian berkelana ke Filipina pada bulan Desember 1965. Dari Manila ia pergi ke Hong Kong dan kemudian ia mendarat di Seattle, Amerika Serikat pada bulan April 1967. Di Amerika Serikat, Eni Arrow belajar menulis kreatif bergaya Steinbeck. Setelah menemukan irama Steinbeck, Eni Arrow mencoba menuliskan beberapa karyanya di koran-koran terkenal Amerika Serikat. Salah satu karya Eni Arrow adalah novel dengan judul Mirror Mirror. Pada tahun 1974, dia kembali ke Jakarta dan bekerja di salah satu perusahaan asing di Jakarta sebagai copywriter atas kontrak-kontrak bisnis. Semasa kerjanya ini, Eni Arrow rajin menuliskan karya sastra yang amat bermutu. Karya sastranya yang disebut-sebut mengalahkan popularitas Ali Topan anak jalanan adalah Kisah Tante Sonia. Pada tahun 1980, karya Eni Arrow mendapatkan sambutan yang luar biasa di banyak penerbit-penerbit rakyat di sekitaran Pasar Senen. Eni Arrow bukan saja penulis yang berkibar karena karya-karyanya. Ia juga merupakan penentang atas sastra-sastra yang berpihak pada kaum pemodal. Sampai pada kematian Eni Arrow pada tahun 1995, tak satupun orang Indonesia tahu siapa Eni Arrow dan dia menolak bukunya dijual di toko-toko buku besar.